Yeah, morning everybody. How are you this morning? Morning. Yeah, how are you this morning, Lamria? How I'm are you? fine. I'm fine. How are you this morning, Ganisa? I'm fine. How are you this morning, Atli? I'm fine, thank you. Ya, keluarganya. Ya, kita lanjut dengan belajar simple past tense ya. Tenses itu how many tense are there in English? How many tense are there in English? Ada berapa tenses dalam bahasa Inggris? Ada berapa tenses dalam bahasa Inggris? Lamria? Ada berapa tense dalam bahasa Inggris? 3, Bu. Dalam bahasa Inggris ada 16 tenses. 16. Iya. Ya. Kan videonya udah di-share sama kalian kan? 8 itu simple atau present ya. 8 itu present. 8-nya lagi past. Nah, sekarang menginjak yang ke-9. Simple past tense. Nggak apa-apa untuk kelas 8 nanti bekalnya. Karena kan biar diulang-ulang tambah ngerti, tambah paham. Kalau diulang-ulang pembelajaran tambah nggak bisa, nggak tahu, nggak paham ya. Yang salah siapa? Ya. Jadi kita bicara simple past tense. Ya. Kapan kita menggunakan tensi simple past tense? Kapan? Ya. Kapankah kita menggunakan simple past tense? Ayo, kapan? Tuh. Kapankah kita menggunakan simple past tense? Kapan yuk? Kapan kita menggunakan simple past tense? Kapan? Ada yang tahu? Jawab. Kapan kita menggunakan simple past tense? Ada yang tahu? Kapankah kita menggunakan simple past tense? Yaitu kapan? Kapankah kita menggunakan simple past tense? Ya. Simple past tense digunakan untuk ambil ditulis ya. Past tense digunakan untuk menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan pada waktu yang lampau atau yang lalu. Yang lampau, yang lalu berarti kan udah dulu, iya kan? Sudah dulu, dahulu, kala, tuh. Paham? Sudah lampau, sudah dahulu kala. Paham? Sudah dahulu kala. Nah, kapankah kita menggunakan simple past tense? Nah, simple past tense digunakan untuk menyatakan
tindakan atau perbuatan yang dilakukan pada waktu yang lampau atau yang lalu. Paham? Paham? Ditulis nggak? Ditulis nggak? Karena lampau yang lalu, ya. Karena lampau yang lalu, maka menggunakan keterangan waktu apa? Keterangan waktu bahasa Inggrisnya apa? Adverbial of time. Itu artinya keterangan waktu. Keterangan waktunya apa yang gunakan? Ada apa? Ada yesterday, kemarin, ya. Nah, itu kan sudah kemarin. Kalau yang belum lama apa? Belum lama. This morning. Nah, pagi tadi itu sudah lampau. Ya. Tadi pagi kan sudah lampau kan? Nggak diulangin lagi. Nah, kalau yesterday apa artinya? Kemarin. Iya, kemarin. Tuh, ada lagi apa? Yang menyatakan yang lalu, yang lampau. Yuk. Last year. Jangan jauh-jauh dulu. Last day. Iya kan? Last day itu sama dengan kemarin. Iya kan? Last day itu sama dengan kemarin. Terus apa lagi? Minggat lagi. Last week. Nah, berurutan biar gampang mengingatnya. Apa tuh? Minggu lalu. Iya kan? Terus apa lagi? Last month. Apa tuh? Bulan lalu. Iya. Bulan lalu. Terus apa lagi? Last year. Tahun yang lalu. Terus sekarang pakai itu biasanya jumlah. Misalnya 2 days ago. Iya kan? Apa tuh? 2 days ago. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Apa lagi? 3 weeks. Nah, karena 3 weeks ago. Ya kalau ada keterangan jumlah, ini kan jumlah 2, 3 itu pakai ago. Kalau nggak pakai jumlah, pakai last kayak ini, iya kan? Karena 2 hari jamak maka days pakai s. 3 jamak pakai weeks pakai s, ya kan? Weeks-nya pakai s. 3 weeks ago. Apa tuh? 3 weeks ago. 3 minggu yang lalu. Iya. 3 minggu yang lalu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak?
Ada lagi nggak apa? 2 months ago. Ya. 4 months ago. Apa tuh? 4 4 tahun kan 4 bulan yang lalu. 4 bisa pakai gitu. 4 bulan yang lalu. Ya, dan seterusnya ya. Ada lagi yang itu. Itu adverbial of time, karena waktunya. Ya. Terus ada berapa, how many kinds of simple past tense? How many kinds of simple past tense are there in English? Ada berapa simple past tense? The rule of simple past tense in English. Rumus dalam simple past tense dalam bahasa Inggris. Ada berapa? Ada 2 sekarang, kelompok yang A. Ya, nih grup yang A. Yang A itu apa? Subject. Iya, positif ya. Kenapa kita bikin kalimat positif? Untuk jembatan bisa membuat kalimat, ya kan? Dari kalimat untuk jembatan membuat apa? Karangan, ya kan, paragraf. Kalau mengarang tuh paragraf. Ya. Itu rumusnya tadi, subjek plus, ya kan, apa? To be. Belum, to be dulu, yang sederhana dulu. Makanya disebut simple. Simple itu sederhana. Simple past tense menyatakan kalimat yang lalu sederhana. Iya kan? Ya. Nah, subjek plus to be plus apa? Plus adjective adverb. Adjective, adverb termasuk apa? Termasuk Object. Termasuk Subject. komplement itu apa? Pelengkap. Ya, tuh kayak gini. Pelengkap. Nah, kalau to be-nya berupa apa? To be-nya berupa apa tadi? Kalau pas. Kan kalian udah belajar simple present tense. Simple present tense to be-nya is, am, are, ya kan? Kalau simple past tense to be-nya apa? Was, atau were. Ya kan? Tuh. Kapan kita menggunakan was? Kapan kita menggunakan was? Was itu untuk siapa? I. Untuk You. si. Untuk he. Iya kan? Tuh gini. Kalau mau dirapikan
format, boldnya mana? Ya ini merah udahan tuh. Tuh ada bold. Kelihatan nggak? Ya tanda panahnya. See, he, it. Kalau were untuk kasih tanda panah lagi, insert tadi save panah nih di sini, format tuh. Kalau were untuk siapa? Were untuk siapa? Masih ada? Hello, you, they, we. Iya kan? Ada lagi nggak? Bisa. Misalnya misalnya and B, kan jamak di sini. Kalau yang ini tadi misalnya siapa? Misalnya misalnya Mary. Tuh, kan Mary sama dengan si. Tuh. Ini rumus yang A tuh. Ya kan, komplement pelengkap. Pelengkap itu isinya apa? Isinya tadi ada apa tadi pelengkap? Ada adjektif, kata sifat kan? Terus objek, adverb of apa? Adverb of place, keterangan tempat, atau adverb of time, keterangan waktu, ya kan, isinya tuh. Nih gini tuh pelengkap, ya kan. Terus example aja, contohnya. Kenapa contohnya? Biar satu-satu kalian tahu, ya kan. Belum contoh ya, positif, negatif tuh. Nah, sekarang kalimat negatif. Kalau kalimat negatif, ya tadi subjek plus apa? Nah, masih to be. To be-nya tadi was atau were, ya kan? Plus not, ya kan? Plus ya ini tadi komplement. Sini, ya kan? Tuh. Terus to be-nya tadi bisa diapain? To be-nya sama not bisa digabung, makanya digaris bawahi. Langsung saja ya digabung dengan not. Jadi was not gitu kan? Menjadi wasn't. Ya. Nah, gini. Atau were not menjadi weren't, ya kan? Nah, to be-nya weren't pakai koma T tuh. Ini to be-nya. Paham?
Kalau interrogatif, nah rumus kalimat kodenya dulu. Kalau bikin kalimat nanti tidak perlu kode. Kalau bikin karangan apalagi. Kode ini hanya untuk membantu supaya apa? Mempermudah membuat kalimat. Iya, tuh. Ya kan? Masih to be dibalik kan? Kalau interrogatif dibalik, to be dulu plus apa? Subjek. Iya, to be dulu plus subjek. To be dibalik plus subjeknya S Subjek. aja, iya, plus apa? Nah, itu tadi komplement plus tanda tanya. Tubinya masih tadi tetap buzzword, inget tubinya ini yang utama ini. Makanya di garis di cetak merah aja kali ya. Di huruf merah. Tuh. Ya kan? Nah, kalau negatif gini kan. Tuh. Nanti ini balik lagi interrogatif tuh tubinya ini. Paham? Iya. Nah, kalau question word, kalimat tanya yang menggunakan kata tanya, kodenya WH, iya kan? Ini berarti WH dulu kan? Iya, WH. WH itu kan sama dengan seperti atau seperti what, where, when, iya kan? Nah, gini. Terus tadi ini to be, kita tambahin aja. Tambahin aja kayak gini, kayak ini tuh. Hanya di depannya ditambahin ini, iya kan? Tuh. Tapi karena to be-nya di tengah, maka menggunakan huruf kecil. Nah, paham? Paham nggak? Ayo bikin example. Example, contoh. Tuh. Contohnya bagaimana? Tadi positif. Bikin kalimat positif dulu. Ya. Ya, contohnya zaman dulu. Ya. Contohnya she was. Nah, kalau she tadi kan ini kan she. To be-nya was atau diganti. Nah, diganti Dodi, nama orang Dodi. Nah, was a child. Dodi adalah seorang anak 10 years Iya. old, 10 tahun yang lalu. Ya. Ini di garis bawahi wasnya. Tuh. Ya. Terus negatifnya bagaimana? Negatifnya bagaimana? Tadi. Dodi. Negatif. Cuk. Dodi wasn't kan? Was not disingkat menjadi wasn't, iya kan? Wasn't a child 10 years ago. Iya. 10 tahun yang lalu. Was not-nya di garis bawahi. Tuh. Dodi bukan seorang anak 10 tahun yang lalu. Kalau kalimat negatif kan kalimat yang menyatakan tidak. Kalau interrogatif bagaimana? Tadi rumusnya nih. Tuh masih ada di sini. To be dulu. Berarti
Nah, dibalik ini. Kalimat kayak ini aja dibalik. Ya. Kayak gini. Ya kan? Was. Dodinya di sini diambil, kopi sini. Tapi wasnya karena huruf pertama harus menggunakan huruf besar, ya kan? Diingat-ingat, tidak boleh asal kalau menulis. Was Dodi a child 10 years ago? Apakah Dodi seorang anak 10 tahun yang lalu? Kalau memang iya, maka jawabannya apa? Yes, ya kan? Yes, is. Yes. Is. Is dari mana is? He? Ini? He was. He wasn't. Was. He was. Dari mana he wasn't? Ini. Ya. Yes, he was. Tuh, garis bawahi lagi. Kalau bukan anak kecil, maka dijawab dengan no. He wasn't. No, he wasn't. Iya, gitu. Kalau no kan negatif, harus pakai not. Kalau yes positif nggak pakai not. Tuh, paham? Tuh, contohnya deh udah ya. Dodi was a child 10 years old. Dodi wasn't a child 10 years old. Was Dodi a child 10 years old? Yes, he was. No, he wasn't. Iya kan? Iya tuh. Ada yang bikin contoh? Lagi? Dodi he pakai was. I went to work last week. Apa? Masih pakai was, pakai to be. Kalau bikin contoh yang lain ya, makainya apa? Nah, misalnya my parents, tuh kan jamak. My parents jamak. Kalau jamak pakai apa tadi? Were, iya kan? My parents were. Ya. To be itu diartikan apa sih? To be. Kalau past tense was were. Kalau present tense, simple present tense is and are. Apa artinya to be? To be diartikan ada, adalah, berada, menjadi, tuh. Ayo lupa. Ada, adalah, berada, menjadi, tuh. Ya. Ya. My parents were ada di in mana? Jakarta. In New York. In New York. Kapan? My parents were in New York, berada di New York. A week, boleh a week ago. Kan satu, one, makanya pakai go. Ya, jadi begini tuh, were di garis bawahi utamanya. Kalau negatif ya ditambahin not tadi. Kalau negatif ditambahi dengan
negatif. Ditambahi dengan not. Ditambah di sini. Weren't kan? Nah, weren't, iya kan? Were not. Gitu. Kalau interrogatif, were-nya ditaruh di depan nih, dipindahin aja, dipindahin aja gini, di copy, ya kan, di depan. Tapi jangan my lagi. Kalau bertanya jangan my. Apa? Your. Ya. Your. Were your gitu, tapi W-nya menggunakan huruf besar karena di awal kalimat. Were your parents in New York a week ago, gitu kan? Tanda tanya. Kalau memang iya, dijawab dengan apa tadi? Yes, ya kan? Yes apa? Yes. Your parent kan jamak. Nah, kalau jamak pakai apa? Kalau jamak pakai they, ya. Yes, they were. Were. Kan tadi pakai were. Ini ada ber. Nih, ini ada were, iya kan? Kalau enggak di New York maka no, pakai koma, no. Iya, no they. No they weren't, pakai not lagi tuh. Ya, paham? Ya. Tadi belum ada question word ya. Tuh question word. Dodinya belum. Question word. Yuk, bikin question word. Question word. Menanyakan apa? Menanyakan keterangan tempat apa keterangan waktu? Question word. Nah, yuk bikin. When boleh. When. Susunannya sama dengan kalimat interrogatif, ya kan tadi? Hanya ditambah when. Ya, jadi tinggal ngopi paste di sini. When. A week ago-nya nggak usah. Karena yang ditanya. Jadi when. Were, ya kan? Were-nya, W-nya kecil. When were your parents? Your parent orang tuanya jamak, jadi pakai were, ada S kan. When were your parents? When were your parents in New York? Ya, kapan? Gitu kan? Orang tuamu berada di New York. Ya. Any question sampai di sini? Any question? Ayo, itu kalau nggak menjawab ditutup speakernya. Ya, sekarang yang B itu menggunakan apa? Yang B menggunakan kata kerja. Hati-hati nih. Ya, agak sulit. Iya, rumusnya subjek plus ya sekarang rumus B itu memakai kata kerja bentuk kedua. Kalau sudah bentuk kedua tidak perlu memakai to be, ngerti ya? Kata kerja aja, to be aja tuh ya, garis bawahi tuh. Kalau sudah pakai
Kata kerja tidak ada to be, langsung verb 2. Ingat, kata kerja bentuk verb kedua itu ada 2 macam, yaitu disebut regular verb, kata kerja beraturan, ya. Kata kerja beraturan. Hurufnya gede. Beraturan. Ada kata kerja yang disebut dengan apa? Irregular verb, yaitu kata kerja tak beraturan. Namanya aja tak beraturan, acak, ya. Nih, kalau kata kerja beraturan biasanya menggunakan rumus apa? Akhiran D atau ed. Ini kalau beraturan rumusnya menggunakan akhiran D atau akhiran ed. Tuh. Kalau yang tak beraturan menggunakan rumus apa? Ya nggak beraturan, contohnya aja, ya. Write, menulis. Halo, halo, masih ada nih. Wih, apa pergi nih? Ya. Write bentuk ke-1, kedua wrote, ya kan. Ketiga apa? Ada yang tahu? Written. Tuh, ini disebut irregular verb, kata kerja tak beraturan. Ya, ingat-ingat ya. Kalau akhiran D, ed ya contohnya. Nih. Bentuk ke-1 visit. Nah, bentuk kedua visited. Nah, bentuk ketiga visited. Tuh, gitu. Ya. Nih. Diingat-ingat. Nah, kalimat negatif. Nah, sekarang kalimat negatif. Kalimat negatifnya bagaimana? Kalimat negatifnya memerlukan kata bantu. Kata bantunya apa? Pakai not. Jadi subjek plus did. Nah, iya kan? Plus did plus not. Nah, kata kerjanya bentuknya verb 1, tidak kedua lagi, karena sudah ada did. Nah, did inilah yang menyatakan past tense, ya. Paham? Plus komplement. Tuh. Did not ini nanti bisa disingkat menjadi apa? Did not disingkat menjadi apa? Ya kan, menjadi didn't, T. Hurufnya besar semua. Didn't. Nah, gini kan. Nah, wah ini kagak boleh huruf besar, kecil aja. Ya kan? Tuh. Kalau interrogatif rumusnya pakai apa? Sama. Ya. Ingat ya, pakai verb 1 tuh. Kalau interrogatif rumusnya tadi did dulu, did, ya kan, plus subjek
plus V itu verb. Verbnya berapa? Verbnya berapa? Verbnya 1 ya. Plus komplement plus tanda tanya tuh. Sama aja. Terus tadi question word WH ya kan? Sama di BH dulu, kata tanya dulu, baru diikutin seperti kalimat interrogatif tuh. Ya. Ya, any question? Ya, example, bikin example menggunakan kata kerja bentuk kedua, past tense. Ya. Tuh, positif, bikin dulu. Ya, apa tadi? Kata kerjanya, ini kata kerja ada. Beraturan, tak beraturan. Misalnya, tadi, Mary. Verb kedua dari drink apaan? Di kamus ada. Drink, drank. Minum kan? Drink a glass of milk, ya kan? This morning, pagi tadi sudah lampau tuh. Mary drank, ini verb kedua nih, drank di garis bawahi, ya, drank a glass of milk tuh this morning, pagi tadi. Terus negatifnya bagaimana? Ya pakai did, ini kan did not menjadi. Nah, ini kan Mary minum segelas susu tadi pagi udah lampau. Nah, kalau menyatakan tidak, negatif, berarti Mary didn't, ya kan, bukan drank lagi, tapi kembali verb 1, drink. Tadi kan di sini rumusnya pakai verb 1 tuh, ya kan. Mary didn't drink, garis bawahi, didn't drink a glass of milk, tidak minum tadi pagi. Kalau bertanya bagaimana? Interrogatif. Ya, did-nya di depan. Iya. Did-nya di depan. Did gitu. Did Mary, bukan drank tapi drink, verb 1. Did Mary drink a glass of milk? Apakah gitu kan? Mary minum segelas susu tadi pagi. Kalau ya, maka yes. Apa tadi? Mary diganti dengan si. Yes, si. Nah, ada did, pakai aja. Yes, she did. Kalau nggak minum susu, berarti no. No, she didn't. Iya kan? Ya. She did not, atau disingkat no, she didn't. Tuh. Yuk, mau bertanya apa sekarang? Question word-nya. Mau bertanya apa? Ya. Pakai what? What? Interrogatif, kayak interrogatif ini. What did Mary drink? Nggak usah pakai a glass of milk karena yang ditanya. Ya. What did? Ntar dulu. Biar satu baris.
did-nya huruf kecil. Terus a glass of milk kan nggak usah karena yang ditanya. Ya. What did Mary drink this morning? Iya kan, what did Mary drink this morning? Apa yang Mary minum pagi tadi? Jawabannya baru di sini, a glass of milk. Paham? Ya. Any question? Any question? Ada pertanyaan? Bikin lagi nggak? Ya, bikin boleh. Yuk, positif. Bikin apa? Yuk. Bikinnya apa? Ayo, ibu yang ngetik. Bikin apa? Didi Didi. kalimatnya. Ya, Didi. Terus, namanya orangnya Didi. Apa? It. Kata kerjanya apa? Kan SPOK kan bikin kalimat. Jangan lupa. Kalimat rumusnya SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Didi. Biasanya orang barat pakai Didi. Apa? Didi. Didi. Didi Kata kerjanya habis subjek kan kata kerja. Didi. Didi. Apa? Didi it Kalau it itu verb 1, sekarang kan it itu kata kerja bentuk 1. Kita kan bicara simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. It bentuk ke-1, verb keduanya apa? it At. Didi at. ya itu mah Ya. Didi at apa? Didi at makan apa? A plate of of fried rice, nasi goreng. Ya. Kapan? Didi at a plate of fried rice. Ya, this morning, pagi tadi. Ya. Terus interrogatifnya negatifnya apa? Didi didn't eat a plate. Ya. Pakai didn't. Tapi kata kerjanya balik lagi menjadi verb 1. Bukan at tapi it. Ya kan? Didn't. Nah, gini kan? Menjadi
Nah, gini kan eat. Ya, jadi di garis bawahi negatifnya. Didn't eat. Didn't eat. Didi didn't eat a plate of rice this morning, pagi tadi. Nah, sekarang kalimat interrogatifnya bagaimana? What did they eat this morning? Ya, pakai what. Ya. What did Didi Eat Nah, a plate of rice-nya sudah yang ditanya, ya kan? What did Didi eat this morning, gitu kan? What did Didi eat this morning? Ya. Loh, ini kan interrogatif. Kalau interrogatif nggak pakai what. Nah, interrogatif dulu dong. Itu kan question word. Nah, iya kan, lupa. Question word. Tuh. Kalau interrogatif tidak pakai kata what. Langsung. Ya, did gitu kan. Iya. Lupa tadi. Ya. D-nya huruf besar. Did gitu. Didi eat a plate of rice, fried rice. Tuh. Did Didi eat a plate of fried rice this morning? Apakah Didi makan sepiring nasi pagi tadi? Nah, interrogatif ini. Garis bawahi tuh. It-nya. Baru sekarang bikin question word. Ya. What did gitu kan? What did Didi eat this morning? Tuh. Apakah Didi makan tadi pagi? Apa yang Didi makan tadi pagi gitu. Ini bertanyanya dulu interrogatif, jawabannya apa? Boleh satu deh. Apakah Didi makan sepiring nasi tadi pagi? Yang kalau makan yes. Yes apa? Yes. He did. Udah. Tuh, udah nyatetnya udah selesai belum? What did Didi eat this morning? Ya kan? Ya, nanti Ibu share aja deh, Ibu fotoin di sini. Nah. Ya. Okay, any question? Any question? Ya. Ya. Oke, see you. Nah, kita iniin dulu ya. Nah, nanti Ibu share. Kamu bisa nyatet.